Alhamdulillah Pak Ustadz, kita sudah sampai di Pondok Pesantren Yadul Ulya Garut. Tempatnya kita berada di mana? Di Panawan, Desa Sukajaya, Tarogong Kidul. Di Garut juga. Jawa Barat, Indonesia. Masya Allah. Jadi ini pesantren Yadul Ulya itu apa fokusnya, Kang Mus? Ustadz, ini pesantren Yadul Ulya khusus untuk para penghafal Al-Quran, kaum duafa, yatim dan kaum duafa. Oh, Masya Allah. Ya. Ini masjidnya bagus banget ya, Kang Mus ya? Iya, kebetulan, bukan kebetulan Izin ya. Allah ya? Izin Allah, ini masjid ini dirancang dan dibangun bekerja sama antara ANP Amal dan seluruh pemain, preman pensiun, tukang ojek pengkolan juga ikut andil di sini. Honor-honornya dipotong dan Masya Allah. Kemana tuh Kang bukan Cecep? dipotong ya, disedekahkan Disedekah. Masya Allah. dengan ikhlas. Dan apalagi kalau kita tahu di sini banyak yatim duafa yang belajar gitu ya. Oh iya, kebetulan di pesantren ini ANP Amal ikut juga mengadain program wakaf Al-Quran. Masya Allah. Yuk kita lebih ke dalam lagi Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Ya. Nah, di sini kegiatannya. Ya. Jadi ini santri-santri sedang murojaah Al-Quran ya. Ya Pak Ustadz. Masya Allah. Mari silakan dulu. Ya. Gimana Kang Mus, Kang Cecep? Seneng ya lihat santri baca Quran, ngafal Quran ya. Ingat waktu kecil ya Pak Ustadz. Oh, Aduh dengar seperti ini. masa kecil Kang Mus, masa kecil saya. Masa kecil saya. Oh gitu. Adik Kang Cecep gimana masa kecilnya? Saya mah masa kecilnya di kampung nggak semegah ini masjidnya. Masih di namanya apa ya? Kayak surau gitulah. Dan memang ngajinya teh setelah maghrib. Oh, Ya. Dan itu Al-Qurannya itu udah kucel. udah kucel. Udah galing. Ya, jadi ANP Amal pengen ada sesuatu program mewakafkan Al-Quran untuk para generasi penerus penghafal Al-Quran supaya yang dibacanya juga jadi nyaman, ada semangat. betul. Karena boleh jadi yang hari ini kita lihat mereka Al-Qurannya sudah bagus. Ya. Tapi berapa banyak di luar sana, banyak santri, banyak pesantren yang Al-Qurannya mungkin sudah sulit untuk dibaca. Betul. Sudah sobek gitu ya. Safnya yang udah kebuang atau misalkan ya udah nggak komplit lagi lah. Iya, Masya Allah. Iya, memang kalau bicara Al-Quran itu kan seperti pedoman dalam hidup kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Sehingga siapapun orang atau apapun yang dekat dengan Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Karena dia memegang pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia karena di tempat itu juga menjadi tempat pertama Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia karena kepada beliaulah Al-Quran diwahyukan. Artinya saat kita bergerak untuk Al-Quran begitu, maka di situ ada pahala kebaikan yang sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya ketika kita berwakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran itu seperti sedekah terbaik yang kita berikan selama kita hidup, tapi manfaatnya akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat.
Kang Mus, Kang Cecep, wakaf Al-Quran. Al-Qurannya dibaca oleh para santri. Kang Mus, Kang Cecep wafat misalnya. Tapi kan Al-Qurannya masih terus dibaca. Bertahun-tahun, berhari-hari. Selama Al-Quran itu dibaca, maka pahalanya akan sampai untuk Kang Mus, untuk Kang Cecep. Itulah diantara keistimewaan pahala wakaf Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Nah, salah satunya shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sesuatu yang kita berikan selama kita hidup, tapi manfaatnya terus mengalir walaupun kita sudah kembali kepada Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Dan ini juga sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul juga. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu. Atau yang kedua, jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Atau yang ketiga, jadilah kamu orang yang mau mendengarkan ilmu. Atau yang keempat, jadilah kamu orang yang mencintai ilmu. Salah satunya dengan peduli kepada pesantren-pesantren, masjid-masjid, musola-musola yang di dalamnya boleh jadi Al-Qur'annya sudah mulai rusak, sudah mulai sobek. Salah satunya adalah dengan wakaf Al-Qur'an. Dan apa pesan yang terakhirnya? Wala takun khomisan. Jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Ngajar nggak mau, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, mencintai nggak mau, support orang untuk belajar ilmu juga nggak mau. Maka dia adalah orang yang merugi. Masya Allah, hari ini kita menyaksikan para santri membaca Al-Quran dengan Al-Quran dari wakaf sahabat-sahabat ANP. Ini adalah sebuah kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Amin. Tapi tadi kata Kang Mus, di luar sana masih banyak masjid, pesantren yang Al-Qurannya sudah tidak layak untuk dibaca karena sobek, karena rusak. Maka ini sudah jadi kepedulian bagi kita. Dan percayalah, barang siapa yang memuliakan ahli Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Barang siapa yang memberikan support terbaik untuk pendidikan Al-Quran, maka Allah akan berikan balasan terbaik juga pada dirinya. Amin. Nah Pak Ustadz, maaf mau tanya, waktu saya kecil kan itu, ya sekarang juga banyak gitu Al-Quran yang sudah galing, udah sobek, yang udah nggak layak, istilahnya bukan nggak layak, kurang layak dan tidak dibaca. Nah, bagusnya di gimana itu Pak Ustadz? Al-Quran yang memang ada 2 pendapat. Yang pertama, selama masih bisa dibaca dengan baik, itu dijaga dengan baik gitu. Tetapi juga ada yang menyebutkan pendapat khawatir menjadi fitnah, lebih baik dibakar. Karena khawatir kan nanti terinjak-injak, kemudian digunakan kepada hal-hal yang mohon maaf gitu ya, tidak baik. Nah akan tetapi poinnya adalah justru kita harus peduli gitu loh. Jadi kalau ada Kang Mus, Kang Cecep, lihat ada Quran yang rusak. Nah hati kita ini nggak peduli, udah biarin aja, itu salah. Jadi gimana maksudnya Ustadz? Justru kita harus meningkatkan kepekaan hati kita, sisihkan dari rezeki kita, berikan Quran yang baru, hadirkan kepada mereka. Dan itu tentu akan menjadi akhlak terbaik untuk peduli kepada ahli Al-Quran tadi.